Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfuzah, NPM 306195629, kelas 26, semester 8, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah pada mata pelajaran pendidikan muatan lokal dengan judul kriteria dan prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Kriteria bahan ajar yang baik menurut Green dan Party sebagaimana yang dikutip Tarigan pada tahun 1986 pada halaman 20 hingga 21 merupakan kriteria bahan ajar yang baik. Salah satunya itu harus menarik minat peserta didik, haruslah mampu memberi motivasi kepada peserta didik, haruslah membuat ilustrasi yang menarik hati peserta didik, seyogianya lah mempertimbangkan aspek linguistik sehingga sesuai dengan kemampuan peserta didik, harus berhubungan dengan pembelajaran yang lainnya, haruslah dapat menstimulus, merangsang aktivitas-aktivitas pribadi peserta didik, haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar dan tidak biasa agar tidak sempat membingungkan peserta didik, haruslah mempunyai sudut pandang yang jelas, harus memberi pemantapan, penekanan pada penilaian-penilaian peserta didik, harus dapat menghargai perbedaan peserta didik. Kemudian, yang benar dan sahih atau valid yaitu benar berdasarkan teori ditambah dengan benar berdasarkan fakta di lapangan. Sama dengannya adalah kesahihan materi dalam pembelajaran. Yang kedua, tingkat kepentingan atau pemanfaatannya signifikan. Dalam memilih bahan ajar juga perlu dipertimbangkan pertanyaan sebagai berikut ini. Yang pertama, sejauh mana materi tersebut penting dipelajari, penting untuk siapa dan mengapa penting. Yang ketiga, menarik minat. Penyajian gambar atau ilustrasi cerita yang populer dapat menumbuhkan minat peserta didik tersendiri bagi mereka. Begitupun dengan menyajikan tugas-tugas yang memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih sesuatu yang mereka minati. Yang keempat, konsistensi atau keajengan. Konsistensi penyajian bahan ajar berkaitan dengan aspek isi, struktur penyajian maupun ilustrasinya. Yang kelima, edukasi atau kecukupan. Bahan ajar yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik dalam menguasai kompetensi. Yang keenam, landasan dan pola-pola pengembangan bahan ajar. Bahan ajar memiliki kedudukan yang sangat ideal dan strategis di dalam proses pembelajaran. Bahan ajar menjadi acuan utama dalam proses tersebut. Dengan kedudukan yang sangat penting itulah pengembangan bahan ajar harus berdasarkan landasan. Bahan bacaan yang menarik merupakan bahan yang dekat dengan kehidupan peserta didik, sedang hangat dibicarakan di masyarakat dan bermanfaat. Berdasarkan pendapat di atas, terdapat 3 hal utama yang menjadi landasan di dalam penyusunan bahan ajar, yakni yang pertama, disiplin ilmu pendidikan dan keguruan, serta yang ketiga, keterbacaan dan penggunaan bahasa. Di samping itu, masih ada 3 hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, kepentingan peserta didik, kedua, relevan dengan karakteristik lingkungan dan konteks budaya, yang ketiga, sesuai dengan perkembangan zaman. Pusat Pembukuan tahun 2020 merumuskan panduan penulisan bahan ajar yakni sebagai berikut. Yang pertama, bernilai teoritis sekaligus praktis. Kedua, bersifat interaktif dan mendorong belajar. Yang ketiga, bersifat adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menumbuhkan keliterasian. Kelima, menguatkan pendidikan karakter. Keenam, mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang menjadi materi dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kaidah HOTS. Yang ketujuh, pengembangan kecakapan abad ke-21 yaitu kemampuan berpikir, kreatif, kritis, inovatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang kedelapan, mencerminkan modal pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kesembilan, membekali keterampilan terkait revolusi industri 4.0. Yang kesepuluh, pengembangan kompetensi, kreativitas guru, dan peserta didik. Yang ke-11 mengandung ilustrasi atau media untuk menjelaskan materi yang sulit. Yang ke-12 memiliki orisinalitas dalam isi dan penyajian. Yang ke-13 mencegah pelanggaran norma.